Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, balik lagi. Di kisah kali ini, narasumbernya adalah seorang gadis yang gak mau nama dan tempat tinggalnya disebutkan. Dan memang dia juga tidak menyebutkannya. Jadi kita panggil aja namanya Mita. Sedikit informasi tentang Mita. Mita ini dibesarkan oleh kakek dan neneknya dari pihak ibu karena keluarga Mita percaya bahwa anak kembar tidak boleh dibesarkan secara bersamaan. Dikarenakan nantinya salah satunya akan meninggal dunia. Berhubung Mita ini anak kembar, maka ia dan kembarannya haruslah dipisahkan. Itulah penyebabnya kenapa Mita dirawat oleh kakek dan neneknya, sedangkan saudara-saudaranya yang lain dirawat oleh orang tua kandungnya Mita sendiri. Kampung halaman tempat Mita tinggal ini terbilang masih pedalaman, kata Mita. Bahkan sinyal pun masih susah di sana. Jangankan sinyal untuk internetan, bahkan sinyal yang hanya untuk menelpon dengan HP jadul atau HP biasa aja susah. Karena mungkin nggak ada tower atau apa mungkin di sananya. Jadi kata Mita memang sangat sulit di sana sinyal. Kalau Mita mau bersosmed atau menghubungi kedua orang tuanya atau berkomunikasi lewat telepon lah gitu ya. Mita ini seringkali harus pergi ke sebuah bukit kecil yang ada di kampung itu. Dan setiap hari, apalagi malam minggu, di bukit itu akan ramai muda-mudi yang mencari sinyal. Bahkan gak hanya muda-mudi kata Mita. Jadi orang tua atau pokoknya warga kampung sana yang ingin mencari sinyal juga seringkali datang ke sana. Jadi bukan hanya muda-mudi yang sering ke sana ya. Karena memang sinyal di bukit itu lumayan bagus, nggak seperti di rumah-rumah warga. Jadi memang bukit itu udah lumrah lah didatangi gitu. Di bukit tempat Mita sering mencari sinyal, ada sebuah pendopo atau pondok yang muda-mudi sana jadikan tempat nongkrong ya. Kalau misalnya ini kayak saung gitu, bukan pondok yang rumah gitu, bukan. Kayak saung gitulah, pendopo lah ya. Nah, sekitar 20 meter dari pendopo itu ada lahan pekuburan umum warga kampung itu. Di lahan itulah kuburan tua keramat yang akan Mita ceritakan ini berada, gengs. Jadi kata Mita, alasannya kenapa dia tidak mau menyebutkan nama sendiri dan tempat desa ini karena memang kuburan itu keramat dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah kalau banyak diketahui orang lain. Jadi kita hargai saja keputusan Mita ya. Menurut cerita dari nenek dan kakeknya Mita, kuburan itu adalah kuburan dari orang yang dahulu membuka kampung ini. Jadi dialah orang pertama yang menerobos hutan dan membuka lahan untuk dijadikan perkampungan. Saking tuanya kuburan itu, bahkan di kuburan itu tuh nggak ada namanya. Jadi untuk menandai bahwa itu kuburan itu hanya ada sebuah batu yang dijadikan penanda, gengs. Jadi nggak ada namanya. Bahkan warga-warga yang paling tua, nenek-nenek kakek yang paling tua yang ada di kampung itu pun nggak tahu siapa yang ada di dalam tanah itu yang dikuburkan di situ. Karena dianggap keramat, warga sekitar pun memagari kuburan itu agar tidak ada lagi korban yang jatuh seperti yang dulu pernah terjadi katanya. Nah, jadi di sini Mita akan menceritakan kisah yang diceritakan oleh kakek dan neneknya tentang korban yang dulu pernah jatuh karena kuburan itu, guys. Ini adalah kejadian yang menimpa seorang remaja di kampung itu sekitar 20 tahun yang lalu, kata nenek. Nah, remaja itu kita sebut aja namanya Nina. Nina ini bukan orang asli yang mendiami kampung itu, tapi memang kakek dan neneknya tinggal di sana. Jadi, saat kejadian ini, Nina ini sedang berlibur ke kampung itu untuk mengunjungi kakek dan neneknya. Nina yang tinggal di kota dengan sinyal yang bagus pun nggak terbiasa dengan kampung itu karena memang ya itu tadi susah sinyal gitu. Nah, kegalauan Nina ini pun diketahuilah oleh sepupunya dan diajaklah si Nina ini ke pendopo yang ada di atas bukit untuk mencari sinyal di sana. Nah, Nina ini kan seneng lah karena udah mungkin beberapa hari di sana nggak ada sinyal, dia pusing ya kan. Nah, jadi waktu dapat kabar dari sepupunya kalau misalnya di bukit ada sinyal, jadi dia pun langsung mengiyakan ajakan dari sepupunya. Dan pergilah mereka ke pendopo itu. Di atas bukit itu pemandangannya cantik sekali, guys. Memang kata Mita juga sampai hari ini juga pemandangannya masih cantik. Jadi bukan zaman dulu aja cantiknya. Nah, karena cantiknya pemandangan ini, Nina yang terbiasa tinggal di kota yang hanya melihat gedung dan mobil-mobil, jadi terkesima dengan pemandangan indah yang ada di atas bukit. Karena indahnya, dia jadi lupa tujuan awalnya datang ke bukit itu untuk mencari sinyal.
Nah, masih dengan rasa takjub, Nina pun berkeliling meninggalkan sepupunya yang ada di pendopo itu, guys. Bahkan dia juga tidak mendengarkan kata-kata sepupunya agar tidak pergi terlalu jauh mengelilingi bukit. Sekitar 30 menit mereka di atas sana, sepupunya Nina pun hendak mengajak pulang karena langit udah mendung ya. Mungkin karena udah agak sore jadi udah mendung. Mereka takut kehujanan. Nah, jadi kalau udah kehujanan kan turun bukit itu kan susah ya guys, licin gitu. Nah, sepupunya ini pun mencari Nina kemana-mana lah gitu, keliling-keliling deket-deket bukit itu. Namun dia nggak menemukan adanya Nina di sana. Dia bahkan sudah berteriak-teriak memanggil nama Nina, namun Nina ini tidak kunjung muncul gitu, bahkan menyahut panggilan sepupunya pun tidak katanya. Jadi sepupunya Nina ini mencoba menghubungi Nina menggunakan nomor telepon Nina, tapi sayangnya yang didengar oleh sepupunya ini adalah panggilan operator kayak nomor yang ada 7 gitu-gitu, gengs. Nah, karena mendengar panggilan dijawab dengan operator, sepupunya Nina itu pun berpikir Nina udah pulang duluan ke kampung meninggalkannya dia di sana. Nah, karena udah mulai gerimis, sepupunya Nina ini pun buru-buru berlari pulang sambil sedikit kesel gitu karena Nina udah ninggalin dia gitu ya kan, kesel lah ditinggalin di bukit sendirian cuy, kan takut ya apalagi di sana ada lahan pekuburan. Nah, jadi dia berlari-lari nih pulang dan agak sedikit dongkol gitu sama si Nina. Sesampainya di rumah, dia langsung ditanya oleh tantenya yang tidak lain adalah mamanya Nina. Tantenya ini bertanya, gengs, "Oh, Nina mana?" gitu. Nah, dengan tubuh yang masih basah kan karena kehujanan kan sepupunya dari atas bukit turun kan agak jauh juga lumayan ya. Nah, dia pun bingung dan berkata kalau Nina ini udah pulang duluan gitu. Dia, "Loh, udah pulang duluan tante, emang belum ada di rumah? Soalnya tadi dia ninggalin aku sendirian di bukit." Gitulah kata sepupunya ini ya kan. Nah, melihat jawaban dari sepupunya Nina, semua keluarga yang ada di rumah itu pun termasuk nenek kakek, pokoknya semua sanak saudara itu jadi panik karena memang sejak mereka pergi tadi Nina belum ada kembali sama sekali. Jadi melihat orang udah pada panik gitu ya kan, neneknya ini datanglah menghampiri si sepupunya Nina ini tadi. Terus dia nanya, selama di bukit mereka ini ada berpisah atau selalu bersama di pendopo gitu kan. Nah, si sepupunya ini pun menjawab lah, dia menceritakan kalau pas nyampe di atas bukit, Nina ini langsung berkeliling sendirian. Bahkan sepupunya ini udah bilang jangan jauh-jauh, tapi Ninanya nggak mendengarkan. Dan saat mau pulang tadi, si sepupunya ini menghubungi gitu, pokoknya diceritain lah, "Tadi aku udah bilang jangan jauh-jauh, terus pas waktu pulang, aku telepon nomornya tapi udah nggak bisa dihubungi, jadi aku pikir dia udah pulang duluan ke kampung." Karena kan memang di kampung nggak ada sinyal ya, gengs. Jadi sepupunya ini berpikir, "Oh, dia udah balik nih ke rumah warga karena nggak ada sinyal lagi di sana," gitu. "Makanya aku juga pulang karena aku pikir dia udah nyampe di rumah duluan." Gitulah kata sepupunya ini menjelaskan. Nah, mendengar jawaban dari sepupunya Nina, semua keluarga pun bergerak menuju bukit. Nah, meskipun lagi hujan, mereka tetap pergi ke sana untuk mencari Nina karena kan takutnya nanti keburu malam ya kan, Ninanya sendirian di bukit. Sesampainya di bukit, mereka pun langsung berpencar untuk mencari Nina. Namun, udah beberapa lama mencari, mereka nggak menemukan keberadaan Nina dimanapun. Padahal, kata Mita nih ya, gengs, nah bukit kan nggak mungkin berubah ya. Kata Mita, bukit ini bukan bukit yang besar, hanya kayak cuma sekedar bukit kecil gitu aja, gengs. Nah, bahkan untuk mencapai puncak bukit ini hanya perlu berjalan gitu kayak 10 sampai 15 menit aja. Jadi agak aneh kalau mereka ini nggak bisa menemukan Nina saat itu. Nah, di bukit ini juga nggak ada pepohonan besar-besar gitu yang bisa menghalangi pemandangan atau pandangan kita untuk mencari gitu tuh nggak ada. Jadi bukit ini tuh apa ya, plong gitu loh, plong gitu. Jadi kita itulah alasannya kenapa, ngelihat pemandangan dari atas bukit itu indah sekali karena memang nggak ada pepohonan apapun yang menghalangi di atas bukit ini, gengs. Setelah beberapa jam mencari, bahkan langit pun udah mulai gelap katanya, mereka tetap tidak menemukan Nina. Jadi langsunglah tersiar, kan apalagi kampung kan nggak terlalu besar ya, gengs. Jadi langsunglah tersiar berita bahwa Nina ini hilang. Nah, sampailah terdengar di kepala desa juga. Jadi kepala desa pun langsung mengerahkan semua warga yang laki-laki ini untuk membantu mencari Nina di malam itu juga, gengs. Takutnya kan karena kampung itu kan namanya masih kampung, masih ada perhutanan hutan gitu kan di sebelahnya, takutnya ada binatang buas atau gimana. Entah Ninanya keliling-keliling sampai tersesat gitu kan. Sayangnya sampai matahari terbit mereka tidak menemukan keberadaan Nina. Meskipun mereka ini udah mencari sampai ke kebun-kebun, bahkan sampai ke hutan yang ada di pinggir-pinggir desa, tetap hasilnya nihil, nggak ditemukan Ninanya.
Nah, karena merasa hilangnya Nina ini janggal, mereka pun mendatangi seorang tetua di desa sebelah yang dianggap mampu mengurusi hal-hal semacam ini. Jadi, kampung itu kan kecil ya, gengs. Walaupun ada hutan di pinggir-pinggirnya, itu nggak bakal berjarak jauh dengan kampung yang ada di pinggir-pinggir kampung yang lain lah gitu. Jadi, aneh kalau misalnya Nina ini nggak ditemukan di sekitaran hutan itu. Bahkan sampai mereka udah jalan agak ke tengah-tengah hutan pun, Ninanya nggak ada gitu. Nah, begitu ditanya ke tetua kampung sebelah tadi, dari tetua inilah diketahui bahwa Nina ini disembunyikan oleh penunggu bukit yang marah atas tindakannya Nina. Nah, jika ingin Nina ini dipulangkan, mereka ini pokoknya kayak orang tuanya atau keluarganya Nina harus minta maaf dan membersihkan kesalahan yang Nina perbuat, guys. Nah, karena kan Ninanya hilang sendirian ya, jadi nggak ada yang tahu apa yang salah atau apa yang kesalahan dilakukan si Nina. Maka karena nggak ada yang tahu nih, tetua desa itu pun, tetua desa sebelah tadi bersedia untuk diajak ke bukit untuk berbicara dengan penunggu yang ada di bukit itu. Jadi mau ditanya-tanya gitu, geng, salahnya apa gitu. Karena kan nggak ada yang tahu. Sesampainya di atas bukit itu, tetua desa tadi pun langsung melakukan semacam ritual untuk memanggil penunggu bukit itu untuk diajak berdiskusi. Nah, beberapa saat setelah didiskusikan sama tetua ini, udah berbincang-bincang nih sama penunggu tadi ya kan. Nah, tetua ini pun mengetahui bahwa Nina ini menendang batu penanda kuburan keramat yang ada di atas bukit itu. Nah, serta dia juga menginjak beberapa kuburan tua yang ada di sana yang memang udah hampir nggak kelihatan lagi gundukan tanahnya, geng. Jadi mungkin si Nina ini juga nggak sengaja gitu, karena udah nggak terlihat seperti kuburan gitu kan. Dari diskusi itu juga tetua ini memberitahu bahwa mereka yang di sana, penunggu itu, bersedia memulangkan Nina jika orang tua atau keluarga Nina mau memperbaiki kesalahan Nina. Mendengar itu, ya dengan segeralah orang tuanya ini memohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan anaknya dan berjanji akan membersihkan kesalahan Nina gitu kan. Jadi ya hati orang tua mana sih yang nggak sedih, gengs, waktu tahu anaknya hilang gitu kan. Jadi ya udahlah, mau nggak mau ya mereka langsung minta maaf aja gitu sama si penunggu yang ada di situ. Nah, hari itu orang tua Nina dan beberapa warga kampung itu pun membersihkan apa, bukit itu serta pekuburan-pekuburan yang ada di sana dan sekaligus memagari semua kuburan-kuburan tua yang ada di situ, gengs. Menjelang sore ya kan, udah selesai lah tuh dibangun pagar, udah dibersihkan, pokoknya udah ditambah lagi gundukan tanahnya supaya terlihat seperti kuburan, dipasangin apa tuh, batu yang lebih bagus supaya nggak seperti batu biasa gitu. Pokoknya udah diperbarui, udah bagus lah dibuat gitu kan supaya nggak terjadi hal seperti ini lagi. Nah, setelah selesai, tetua kampung tadi pun melakukan ritual lagi untuk meminta agar Nina boleh dipulangkan gitu kan sama makhluk-makhluk itu. Nah, setelah ritual pun selesai dilakukan dan tetua itu memberitahukan pada semua orang yang ada di sana bahwa Nina ini sudah dikembalikan. Tapi dikembalikannya nggak tahu di sebelah mana gitu ya, dikembalikin aja tapi nggak tahu di mana. Dan mereka harus mencari Nina di sekitar bukit ini karena kan nggak tahu ya di mana dibalikinnya di sebelah mana gitu. Nah, pencarian pun kembali dilakukan, gengs, untuk mencari si Nina ini. Cukup lama itu mereka mencari si Nina sampai akhirnya salah seorang warga kampung itu menemukan tubuh Nina ini tergolek gitu kayak terdampar gitulah di lereng bukit yang jaraknya itu arahnya berseberangan dengan arah kampung, gengs. Misalnya tuh di kampungnya itu ke sebelah kiri bukit, nah Nina itu ada di sebelah kanan bukitnya itu gitu. Baju yang ada di tubuh Nina juga basah kuyup ya kan, mungkin karena waktu itu lagi hujan, beberapa waktu kan hujan tuh waktu Nina hilang. Nah, itu kali yang bikin basah tubuhnya. Orang tuanya Nina ini pun buru-burulah membawa Nina ke rumah nenek dan segera diganti pakaiannya lalu tubuhnya ini dihangatkan gitu kan karena takutnya Nina demam apa kenapa-napa gitu. Tapi waktu dibawa pulang ini tubuhnya Nina ini dingin banget katanya. Nah, eh, meskipun udah dihangatin itu masih dingin katanya, gengs, tubuhnya. Nah, setelah diperiksa oleh tetua kampung tadi, barulah diketahui bahwa rohnya si Nina ini tuh masih ada di sana, gengs, masih ada di alamnya para penunggu itu. Jadi tetua kampung ini ya melakukan ritual lagi lah gitu, melakukan apa lagi gitu pokoknya untuk memanggil rohnya si Nina supaya mau balik lagi ke dalam tubuhnya. Karena kata tetua siapa tetua kampung ini tadi, rohnya Nina ini tuh masih berada di sana dikarenakan udah kelamaan gitu loh, dia udah kelamaan berada di sana dan
rohnya Nina ini udah terlanjur terpesona guys, kayak terkesima gitu dengan pemandangan yang ada di kampung lagi, yang ada di alam para makhluk itu gitu. Memang katanya pemandangan di sana tuh indah, jadi ya itulah yang membuat rohnya Nina ini nggak mau pulang gitu, karena dia udah terlanjur menikmati keindahan roh yang ada lagi, pemandangan yang ada di sana. Jadi meskipun tubuhnya ini udah dipulangkan oleh penunggu bukit itu, nah rohnya ini tetap harus pulang dengan sendirinya gitu, gengs. Jadi penunggu bukit yang ada di sana itu nggak bisa memaksa rohnya Nina untuk pulang gitu. Mereka cuma bisa memulangkan tubuhnya. Kalau rohnya ya tetap harus Ninanya sendiri yang pulang gitu. Jadi meskipun tubuhnya Nina meskipun tubuhnya Nina ini udah pulang, dia ini nggak sadarkan diri selama 3 hari, gengs, katanya. Dan selama 3 hari itu jugalah orang-orang kampung itu dan tetua itu masih berusaha memanggil rohnya Nina agar mau kembali. Namun sayangnya roh Nina ini tidak mau kembali, gengs. Ini malah Ninanya yang nggak mau pulang. Karena merasa alam para penunggu bukit itu adalah rumahnya sendiri gitu. Jadi dia merasa nyaman di sana. Nah, dan menurut penuturan tetua kampung itu, tetua kampung ini melihat di alam para penunggu bukit tadi ada 2 sosok yang menyerupai orang tuanya Nina. Jadi ada warga alam itu yang wajahnya itu menyerupai orang tua Nina. Itulah sebabnya Nina ini menolak untuk diajak pulang. Jadi dia merasa tuh orang tuanya, "Ini rumahku," gitu, geng. Nah, segala macam cara udah dilakukan, sama tetua dan warga-warga sana untuk memulangkan rohnya Nina. Namun Nina tetap tidak kunjung sadar karena dia memang tetap nggak mau pulang. Bahkan sampai seminggu setelah ditemukan pun Nina tidak tidak kunjung bangun gitu. Dan waktu udah seminggu itu Nina dinyatakan meninggal dunia, gengs. Karena nggak tahu sih karena apa, mungkin karena udah kelamaan nggak pulang-pulang jadi jasadnya udah ini kali ya, udah rusak apa gimana, aku kurang paham sih kalau soal ini. Kalau ada di antara kalian yang paham, gengs, boleh kalian coba komen di sini ya. Nah, bahkan saat dinyatakan meninggal itu tubuh Nina ini udah dalam keadaan yang nggak baik-baik gitu loh, gengs, katanya. Nah, dan juga udah mengeluarkan bau yang kurang enak lah untuk dihirup kita gitu. Ini menurut penuturan nenek ya yang diceritakan ke Mita, guys. Jadi semenjak kejadian itu ya Ninanya pun dikuburkan, ya semuanya berjalan ya seperti biasa lagi, gengs, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Cuman semenjak kejadian itu jalan menuju lahan pekuburan itu udah diberi pembatas kayak semacam pagar, jadi hanya apa namanya, kayak kuncen kuburan itu aja yang boleh membuka pagar itu, kayak gerbang itu gitu, guys. Jadi warga atau misalnya anak muda-mudi yang memang bukan notabene-nya warga kampung situ, udah nggak bisa sembarangan masuk lagi supaya nggak terjadi kayak gini lah ya kan. Nah, jadi bukan cuman kuburan-kuburan tua itu aja yang dipagari, terutama satu kuburan yang paling tua dan paling keramat di sana. Tapi seluruh lahan perkebunan itu udah diberi pembatas dan pagar gitu supaya muda-mudi yang ada di kampung itu, ya kayak aku bilang tadi, apalagi yang bukan warga sana, nggak bisa ke kuburan itu gitu loh. Ya untuk menghindari ini tadi, geng, supaya nggak terjadi korban kayak gini lagi karena kan kasihan ya. Dia bukan warga sana dan dia nggak tahu hal itu. Mungkin pun dia nggak sengaja gitu loh. Dan kata Mita juga pernah ngelihat katanya sekali tapi. Nah, semenjak kejadian itu warga kampung itu sering kali melihat sosok perempuan berdiri di atas pendopo itu, pokoknya di sekitaran bukit kayak berkeliling-keliling, kayak pokoknya keliling-keliling gitu, kayak jalan-jalan santai aja gitu. Terutama saat hujan. Tapi kalau misalnya nggak hujan katanya jarang sih, paling sering kalau hujan katanya, gengs. Kalau misalnya siapa itu, nggak ada yang tahu katanya dan nggak ada yang mau berspekulasi juga kalau misalnya itu adalah Nina, rohnya Nina gitu, nggak ada yang mau berspekulasi. Cuman kata Mita dia pernah sekali ngelihat itu waktu dia mau pulang dari bukit, mau turun ke bawah, dia ngelihat kayak ada yang lewat dari belakangnya, pas dia ngelihat memang ada perempuan katanya berdiri tapi membelakangi dia. Jadi ya karena dia takut dia buru-buru kabur gitu. Dia juga nggak tahu itu siapa karena kan memang kejadiannya Nina ini sebelum dia lahir ya. Jadi ya dia juga nggak mau berspekulasi kalau itu siapa. Itu yang penting dia juga membenarkan kalau misalnya di bukit itu sering terlihat sosok perempuan yang kayak berkeliling-keliling gitu, gengs. Oke, gengs, itu udah semua cerita dari Mita. Terima kasih untuk Mita yang udah bersedia berbagi cerita horornya atau cerita dari kampungnya untuk kami jadikan pelajaran.
Kalau misalnya kalian merasa ada yang bisa diambil dari ceritanya Mita, kalian boleh ambil positifnya dan buang negatifnya agar kita semakin ya bisa menjalani hidup ini dengan baik-baik, guys. Nah, kalau misalnya kalian suka video-video aku, kalian boleh like, comment, and share video ini. Jangan lupa subscribe-nya juga. Kalau kalian ada pengalaman-pengalaman horor yang mau diceritakan, kalian boleh kirim ke email yang ada di description box. Aku tunggu cerita-cerita kalian di email aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.